Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun Bapak Ibu sekalian menyaksikan video ini. Bapak Ibu manajer, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Hari ini kita akan membahas satu materi menarik yang berjudul Cara Meningkatkan Motivasi Karyawan. Dengan tujuan Bapak Ibu sekalian dapat menerapkan cara-cara memotivasi karyawan di perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan para trainer kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lydia Cahyadi, bersama dengan rekan saya yaitu Vanessa Anastasia, Febriani Betaria, dan Iren Suci Lestari. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian diminta untuk menyiapkan alat tulis dan buku catatan agar mempermudah Bapak Ibu dalam mencatat poin-poin penting nantinya. Yang kedua, Bapak Ibu diharapkan untuk duduk dengan posisi yang nyaman. Yang ketiga, Bapak Ibu diharapkan untuk menyiapkan minuman agar tidak dehidrasi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu diminta untuk tidak men-skip video ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke materi kita pada hari ini, mari kita lihat apa saja yang akan kita pelajari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai cara manajer memotivasi karyawan. Motivasi itu sendiri terdiri dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Setelah itu, kita akan membahas 3 cara memotivasi karyawan, yaitu dengan cara promise, job enrichment, dan contingent reward. Di akhir video, akan ada contoh untuk memotivasi karyawan. Menarik sekali bukan materi kita pada hari ini? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai materi kita pada hari ini. Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu, jika saat ini kita berada di dalam kondisi pandemi COVID-19. Pandemi yang dijalani saat ini memiliki imbas pada seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan, untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19 ini, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan baru, yang salah satunya adalah memberlakukan bekerja dari rumah atau yang sering kita kenal dengan work from home. Penyesuaian kebiasaan baru ini tidak mudah untuk dilakukan oleh semua manajer. Peningkatan motivasi kerja di tengah pandemi ini sangat diperlukan agar manajer tetap dapat bekerja dengan secara efektif dan juga produktif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Harvard University yang mengukur motivasi karyawan yang bekerja secara work from home versus karyawan yang bekerja di kantor, penelitian ini dilakukan berdasarkan survei kepada 9.700 pekerja di US. Ditemukan bahwa bekerja dari rumah membuat karyawan menjadi kurang termotivasi. Dalam penelitian ini, motivasi karyawan yang bekerja di rumah kurang termotivasi dan mereka tidak punya pilihan terhadap hal tersebut, sehingga dapat kita simpulkan bahwa motivasi mempengaruhi performa kerja dari seorang karyawan. Performa kerja karyawan yang menurun akan mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama, penurunan moral dalam tim. Penurunan motivasi kerja akan mempengaruhi buruknya kinerja seseorang. Seorang karyawan yang mengatakan bahwa tidak bahagia berada di tempat kerjanya saat ini akan dapat berpengaruh secara langsung pada rekan satu timnya, sehingga menyebabkan perselisihan antara anggota tim, memberontak kepada manajer, dan kurangnya dukungan dalam rekan satu tim. Lalu yang kedua, rendahnya produktivitas, sikap yang buruk, dan kurangnya motivasi terhadap tanggung jawab yang diberikan akan mengakibatkan produktivitas yang rendah, yang pada akhirnya mengarah pada buruknya performa kerja karyawan di perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga, penurunan kualitas kerja. Karyawan yang memiliki motivasi yang rendah akan memiliki kontribusi yang paling sedikit dalam bekerja. Dan yang keempat, manajer menjadi stres.
bernegosiasi dengan karyawan atau mencari strategi baru yang akan membuat karyawan tetap melakukan pekerjaannya dengan baik akan memakan waktu, sehingga membuat manajer menjadi stres. Maka dari itu, sangat perlu untuk memotivasi karyawan. Motivasi kerja dalam psikologi industri umumnya didefinisikan sebagai kekuatan internal yang mendorong seorang pekerja untuk bertindak, serta faktor eksternal yang mendorong tindakan itu. Kemampuan dan keterampilan menentukan apakah seorang pekerja dapat melakukan pekerjaan itu, tetapi motivasi menentukan apakah pekerja tersebut akan melakukannya dengan benar. Karena kemampuan dasar tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Perubahan perilaku kerja dianggap dipengaruhi oleh jumlah upaya yang dilakukan karyawan untuk pekerjaannya, daripada menerapkan upaya tersebut dalam aspek kehidupan lain, seperti keluarga atau hobi. Motivasi kerja juga sebenarnya membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengerahkan usahanya untuk bekerja daripada sesuatu yang lain. Demikian juga, tingkat keseluruhan motivasi kerja seorang mungkin tidak berubah, tetapi upaya yang dihabiskan untuk berbagai tugas di tempat kerja mungkin berubah. Dalam motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu tanpa ada faktor eksternal seperti gaji, promosi, dan rekan kerja. Contohnya, A bekerja sebagai sales madu karena A memang tertarik dan berminat di bidang tersebut, dan bukan karena ada kenaikan gaji ataupun promosi yang ditawarkan. Ketika individu memiliki motivasi intrinsik, maka individu tersebut akan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin, karena individu tersebut menikmati tugas-tugas yang diberikan dan menerima setiap tantangan yang diberikan hingga berhasil sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Sedangkan individu yang memiliki motivasi ekstrinsik akan melakukan setiap tugas dengan baik apabila menerima penghargaan atau faktor eksternal lainnya. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar individu, seperti gaji, rekan kerja, dan promosi kenaikan jabatan. Ketika seseorang memiliki motivasi ekstrinsik, maka orang tersebut hanya mempedulikan tentang apa yang menguntungkan bagi dirinya, tetapi tidak benar-benar tertarik untuk melakukan pekerjaan yang sudah diberikan. Contoh, B bekerja sebagai sales madu karena ia hanya ingin mendapatkan bonus yang besar dari hasil penjualan. Oleh karena itu, training yang akan kita lakukan ini tentang cara manajer meningkatkan motivasi karyawan di tengah pandemi. Karena jika manajer tidak menggerakkan karyawan, maka akan menyebabkan penurunan kualitas, produktivitas, dan juga kreativitas pada karyawan dalam perusahaan. Dalam proses memberi motivasi kepada karyawan, akan terdapat 3 hal penting yang perlu dilakukan, yaitu ada job enrichment, promise, dan juga contingent reward. Mari kita bahas satu persatu. Cara meningkatkan motivasi yang pertama adalah dengan promise, singkatan dari Productivity Measurement and Enhancement System. Promise ini merupakan intervensi yang digunakan dalam organisasi untuk meningkatkan produktivitas karyawan melalui pengukuran kinerja dan feedback. Bapak Ibu mungkin perlu tahu dulu nih, mengapa promise itu baik untuk digunakan. Yaitu, promise berisikan 4 aspek penting dalam suatu pekerjaan. Yang pertama, ada feedback. Yang kedua, ada goal setting. Yang ketiga, ada participation. Dan yang keempat, ada teams. Mari kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama, ada feedback. Feedback yang baik memuat deskripsi kerja dan evaluasi kinerja. Dan promise sudah memiliki kedua hal tersebut loh. Promise memiliki indikator dan skor efektivitas. Feedback sendiri memiliki efek yang besar, seperti mendukung karyawan untuk terus belajar, terutama dalam mempelajari cara baru dalam mengerjakan suatu tugas. Feedback juga memberikan informasi
tentang perbedaan antara kinerja karyawan dengan standarnya. Yang kedua, ada goal setting. Yang terpenting adalah Promise dapat mendorong penetapan learning goals. Artinya, karyawan didorong untuk menemukan strategi atau proses untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang ketiga, ada participation. Participation ini penting karena dapat meningkatkan persepsi keadilan prosedural dan suara, terutama jika semua unit karyawan dapat berpartisipasi dalam feedback meeting. Selain itu, participation juga penting karena dapat memberikan efek positif pada kinerja dan sikap karyawan, terutama dalam acceptance. Contoh participation adalah sebagian besar anggota tim sales marketing adalah anggota unit. Pastinya, para anggota dalam tim sales marketing didorong untuk mendiskusikan progresnya dengan mereka yang bukan anggota tim sales marketing dalam sebuah meeting. Yang keempat, ada teams. Apakah tim tersebut memiliki tujuan yang jelas? Apakah anggota dalam tim tersebut saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut? Dan apakah tim secara teratur bertemu untuk meninjau efektivitas tim dan bagaimana hal tersebut dapat ditingkatkan? Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan coba bahas bagaimana cara kerja praktek dari Promise ini. Langkah pertama, tim menentukan tujuan tim dengan mengidentifikasi hal-hal yang perlu dicapai untuk organisasi. Apa kontribusi kita untuk gambaran besar dari organisasi ini? Apa tujuan besar kita? Tujuan ini biasanya bersifat umum, seperti dapat secara efektif menangani prioritas produksi, dapat memaksimalkan pendapatan, dapat memenuhi training needs, dan lain-lain. Biasanya, anggota tim menyepakati 3-8 tujuan yang menggambarkan pekerjaan tim sekomprehensif mungkin. Perlu diingat, dalam menentukan tujuan perlu mempertimbangkan semua aspek fundamental kinerja tim. Tahap selanjutnya, tim mengidentifikasi indikator atau ukuran yang terukur yang menilai seberapa baik tujuan dapat terpenuhi. Indikator adalah ukuran objektif dari output spesifik untuk unit organisasi tersebut. Contohnya, persentase kesalahan yang dibuat, persentase pesanan yang diselesaikan tepat waktu, jumlah klien, dan persentase pelanggan yang puas. Biasanya, ada 8-12 indikator per unit organisasi. Tahap selanjutnya yaitu fase pembobotan setiap indikator, seperti mengidentifikasi tingkat realistis dari setiap indikator. Dengan demikian, tujuan divisualisasikan, prioritas diperjelas, dan adanya pondasi untuk pengembangan tim yang efektif. Tujuan dan indikator yang telah dibuat nantinya akan ditinjau dan disetujui oleh manajemen tingkat atas untuk memastikan valid dan selaras dengan tujuan organisasi yang lebih luas. Setelah pengembangan sistem, sesi feedback mulai diimplementasikan. Feedback meeting diadakan untuk meninjau laporan feedback yang tim dapatkan. Sebagai bagian dari feedback meeting, tim dapat mengidentifikasi cara melakukan perbaikan dan menggunakan laporan feedback untuk mengevaluasi keberhasilan upaya perbaikan yang dilakukan di masa lalu. Dengan demikian, pengembangan tim menjadi terlihat dan dapat dijelaskan. Sesi ini dilakukan dalam interval bulanan. Setelah beberapa sesi feedback dilakukan, buat dan kembangkanlah action plan yang baru. Indikator penting untuk menentukan langkah selanjutnya dan tujuan yang jelas membantu perkembangan tim yang sukses. Baik, sekarang kita akan istirahat terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu menekan tombol pause pada video ini dan silakan menekan tombol play kembali apabila sudah siap melanjutkan ke materi berikutnya. Selamat beristirahat. Bagaimana Bapak dan Ibu materi kita tentang hari ini? Baik, sebelum lanjut pada materi yang selanjutnya, Bapak dan Ibu diberikan waktu untuk beristirahat sejenak. Bapak Ibu dapat minum, pergi ke toilet, atau meregangkan tubuh, sehingga pada materi berikutnya Bapak Ibu dapat kembali fokus dan dapat menyimak dengan baik materi kita selanjutnya. Selamat bergabung kembali Bapak dan Ibu. Bagaimana waktu istirahatnya? Apakah saat ini Bapak dan Ibu sudah lebih segar? Dan saya harap Bapak Ibu dapat fokus agar kita dapat melanjutkan materi kita yang selanjutnya.
Sekarang saatnya kita akan beralih pada topik selanjutnya, di mana kita akan membahas cara kedua memotivasi karyawan, yaitu job enrichment. Job enrichment adalah cara yang digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan menambah pekerjaan atau tugas yang tingkatnya lebih tinggi dibandingkan pekerjaan sebelumnya. Penambahan tugas tersebut akan meningkatkan sejauh mana karyawan dapat mengatur suatu perencanaan, bagaimana karyawan melaksanakan suatu pekerjaan, dan evaluasi kerja. Dengan job enrichment dapat memungkinkan karyawan untuk melakukan pekerjaan yang lengkap. Karyawan juga dapat meningkatkan tanggung jawab dan memberikan umpan balik, sehingga karyawan mampu untuk menilai dan mengoreksi pekerjaannya sendiri. Job enrichment yang diperluas akan lebih memotivasi karyawan daripada pekerjaan sebelumnya. Untuk dapat meningkatkan motivasi karyawan, Bapak dan Ibu dapat menilai suatu pekerjaan berdasarkan potensi motivasi dari karyawan tersebut. Potensi motivasi berkaitan dengan 5 karakteristik pekerjaan, yaitu yang pertama ada skill variety, yang kedua ada task identity, yang ketiga ada task significance, yang keempat ada autonomy, dan yang kelima ada task feedback. Kita akan membahas kelima karakteristik pekerjaan tersebut. Yang pertama, kita akan membahas skill variety. Skill variety merupakan jumlah keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan dengan mencapai suatu keberhasilan. Contohnya, sebagai manajer, Bapak dan Ibu dapat memfasilitasi para sales dengan suatu perangkat komputer yang lengkap agar para sales dapat melacak pola pelanggan dan melibatkan sales dalam perencanaan promosi dan penjualan khusus. Selanjutnya yaitu karakteristik pekerjaan yang kedua, task identity. Task identity adalah sejauh mana karyawan dapat memahami kejelasan pekerjaan yang diberikan dari awal sampai akhir. Kejelasan pekerjaan tersebut akan membuat karyawan memahami pekerjaan secara bermakna dengan kaitan dengan pekerjaan yang lainnya. Contohnya, sebagai manajer, Bapak dan Ibu dapat mengklarifikasikan siklus penjualan dalam jangka waktu mingguan, bulanan, atau bahkan sampai tahunan. Karena jangka waktu tersebut akan saling melengkapi dan berkaitan. Kemudian, karakteristik pekerjaan yang ketiga, task significance. Task significance memberikan pekerjaan yang memiliki dampak secara langsung terhadap perusahaan atau para stakeholders. Contohnya, seorang manajer dapat menunjukkan bagaimana pengaruh penjualan produk perorangan terhadap probabilitas organisasi, terhadap toko, atau bahkan terhadap stabilitas perusahaan. Selanjutnya adalah karakteristik yang keempat, autonomi. Sejauh mana karyawan dapat mengatur jadwal, mengambil suatu keputusan dan kebebasan untuk memilih bagaimana mereka akan melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, sebagai manajer, Bapak dan Ibu dapat memberikan kesempatan kepada sales untuk memilih jadwal dan metode penjualan mana yang akan mereka pilih untuk melakukan penjualan. Kemudian, karakteristik yang terakhir yaitu task feedback. Sejauh mana karyawan mendapatkan informasi secara langsung dari pekerjaan yang mereka lakukan tentang kinerjanya. Contohnya, disediakannya formulir kepuasan layanan yang dapat diisi oleh pelanggan untuk mengetahui seberapa puas pelanggan terhadap pelayanan yang telah diberikan. Atau salah satu pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan adalah menanyakan secara langsung kepada pelanggan tentang layanan yang telah diberikan. Bagaimana nih Bapak Ibu sekalian?
Setelah mendengarkan pemaparan materi mengenai motivasi, promes, dan job enrichment. Menarik sekali bukan materi kita pada hari ini? Di sini kita masih punya satu cara lagi untuk memotivasi karyawan, yaitu contingent reward. Contingent reward yaitu pemberian reward kepada karyawan yang sudah mencapai lebih dari target yang telah ditetapkan oleh atasan. Contohnya yaitu tenaga sales yang dapat melayani customer dengan cepat dan berhasil menjual produk madu melebihi target yang telah ditentukan oleh manajer akan mendapatkan waktu istirahat tambahan dan bonus berupa uang tunai. Dalam hal ini, waktu istirahat tambahan dan bonus berupa uang tunai merupakan bentuk dari contingent reward. Dari contoh tersebut juga dapat terbukti bahwa contingent reward akan meningkatkan kinerja kerja seseorang, di mana karyawan atau tenaga sales akan berusaha dan berlomba-lomba untuk melayani customer dengan cepat dan menjual madu melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh manajer agar mendapatkan contingent reward tersebut. Ada beberapa cara meningkatkan motivasi karyawan. Yang pertama, lakukan survei mengenai motivasi karyawan menggunakan aplikasi online yang valid yang tersedia di internet seperti Google Form atau link website mengenai survei motivasi karyawan yang valid dan terpercaya. Setelah dilakukan survei, lakukan diskusi dengan karyawan mengenai apa yang membuat motivasi dalam bekerja menjadi menurun. Kemudian, tanyakan apa yang harus dilakukan sebagai seorang manajer untuk meningkatkan motivasi kerja tersebut. Setelah itu, cobalah untuk melakukan apa yang diharapkan dari karyawan terhadap perusahaan. Hal ini merupakan waktu yang tepat untuk mendengarkan aspirasi dari karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman di mana setiap karyawan dapat berbicara. Yang kedua yaitu dengan cara memastikan rutinitas mingguan yang diberikan kepada karyawan sehingga karyawan tidak hanya terfokus pada pekerjaan yang taktis saja. Berikut adalah contoh jadwal kerja yang teratur bagi karyawan WFH. Yaitu yang pertama, pada hari Senin, manajer dapat mengadakan rapat kerja secara online. Dalam rapat ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, apa hasil kerja pada minggu lalu dan apa yang kita pelajari pada minggu ini. Lalu yang kedua, yaitu rencana kerja apa pada minggu ini dan siapa penanggung jawabnya. Dan yang ketiga, kerjasama seperti apa yang akan dilakukan untuk mendukung rencana pada minggu ini. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan kinerja pada minggu ini. Selanjutnya, dari hari Selasa hingga hari Kamis, perusahaan dapat mengadakan satu pertemuan dengan setiap karyawan. Untuk membantu motivasi karyawan, maka manajer sangat diperlukan untuk membantu karyawan dalam mengatasi tantangan yang sulit. Manajemen perusahaan juga dapat melakukan koordinasi melalui pertemuan kelompok kecil, di mana karyawan dapat berkolaborasi dalam pekerjaan mereka di minggu ini dan mengatasi masalah bersama. Lalu pada hari Jumat, lakukan sebuah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai masukan dari karyawan dalam seminggu ini. Evaluasi ini meliputi hasil dari semua pertemuan yang dilakukan di minggu ini, kemudian membagikan hasil kerja dan pendapat mereka ke dalam sebuah forum. Setelah itu, lakukan pengecekan motivasi dan kemajuan individu selama kurun waktu seminggu. Selanjutnya, kita sebagai manajer dapat bertanya kepada karyawan tentang bagaimana pendapat mereka tentang tugas atau pekerjaan yang mereka lakukan dalam seminggu ini. Apakah mereka mengalami kesulitan dalam memotivasi diri ketika bekerja? Dan bagaimanakah caranya mereka mengembalikan motivasi tersebut? Bagaimana Bapak Ibu sekalian setelah mendengarkan pemaparan materi mengenai cara memberikan motivasi dari manajer kepada karyawan? Menarik sekali bukan materi kita pada hari ini? Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat Bapak Ibu terapkan ke dalam perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja saat ini. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Tapi jangan sedih, karena